Sekian dari saya dan si Buna. Tuh, galak dia kan, mangap-mangap terus. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama Buna. Ini Buna habis makan, makanya dia aktif banget ya kan. Nah, saya ingin membahas tentang apa yang harus kita lakukan saat musang kita itu jatuh dari ketinggian atau nggak sengaja terinjak sesuatu ya kan. Karena kan musang ini termasuk hewan yang sangat suka memanjat-manjat gitu kan, memanjat tembok, manjat pohon, manjat pagar. Dia tuh sebenarnya pinter banget kan. Apalagi kalau musang kita itu badannya lumayan ramping ya. Contohnya kayak si Buna ini kan badannya ini lumayan ramping dan dia ini pinter banget manjat-manjat kan. Ini saya berapa kali pernah ngelepasi dia, tiba-tiba dia manjat lewat tiang rumah saya yang dari kayu. Nah itu untung saya bisa pegang ekornya dan dia nggak berhasil naik sampai atap rumah saya kan. Nah tapi pasti ada masanya musang kita itu kan lagi manjat-manjat sesuatu, dia itu jatuh kan. Nah apa aja yang bisa kita lakukan biar musang kita itu tetap sehat dan nggak cedera. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Yang pertama adalah yang paling penting kalau kita ngelihat musang kita itu tiba-tiba jatuh. Nah, kita lihat dulu kondisinya kan. Kita pastikan di bagian wajah, terutama hidung atau mulut atau bagian mata itu nggak ada darah yang keluar. Dan di bagian ekor juga, di bagian dubur gitu, ya lumayan aman lah, nggak ada cairan yang keluar atau darah yang keluar. Karena kalau ada cairan tersebut yang keluar dari badan musang, itu tandanya jatuhnya itu parah kan. Bisa jadi musangnya itu jatuhnya nggak aman gitu loh. Karena kan sebenarnya hewan mamalia, ya contoh kayak kucing atau musang ini sebenarnya kalau dia jatuh dari ketinggian yang tepat, nggak terlalu tinggi gitu, biasanya secara alamiah dia akan kembali ke awal badan dia yang aman jatuhnya gitu loh kan. Nah, tapi memang ada momen kalau musangnya jatuh itu dia tuh nggak sadar gitu kan. Jadi jatuhnya bisa membuat badan musang itu menjadi cedera gitu. Tapi yang pertama kalau agar nggak ngelihat ada darah atau cairan yang keluar dari hidung, mulut, atau dubur musang, nah itu bisa kita simpulkan di awal itu aman-aman kan. Nah, yang kedua, kita lihat dari gerakan musang. Setelah dia jatuh, gerakannya itu kayak pincang atau terlihat kesakitan atau enggak kan. Kalau gerakannya biasa aja, normal-normal aja, nah itu tandanya musang jatuh dengan aman. Kamu jangan berdiri, Bun. Tapi kalau kita lihat misalnya dia jalan, tangannya kayak terkilir gitu, nah itu bisa jadi tangannya tuh keseleo atau patah kan. Kalau keseleo sih sebenarnya kita diemin aja, itu bisa sembuh-sembuh sendiri ya. Tapi kalau sampai patah, nah itu mau nggak mau harus dibawa ke dokter hewan kan. Itu dokter hewan yang ngerti cara nanganinya ya. Kalau saya sih jujur nggak terlalu ngerti sih kan. Nah selanjutnya ini kita perhatikan, ini yang nomor 3 ya kan, dari makanan musang kan. Kalau musangnya tetap makan seperti pada umumnya, tetap rakus, dan juga gerakannya tuh biasa aja, nggak kayak musang kesakitan, nah itu tanda-tanda musang kita aman dari jatuh tadi kan. Tapi kalau makannya udah nggak mau, dia terlihat pasif, diem aja di kandang, nah itu bisa jadi yang kena cedera itu bukan dari bagian kayak tangan atau kaki musang kan. Itu bisa jadi yang cedera itu bagian organ dalam si musang. Nah itu kalau udah bagian organ dalam, saya jujur nggak ngerti. Kembali lagi ya, kalau udah terlihat dia nggak nafsu makan, dia lemes gitu, paling bagus kita bawa ke dokter hewan kan. Karena kalau udah penyakit dalam hewan itu sangat susah ya, karena hewan ini kan nggak kayak manusia. Kalau manusia kita tanya
sakitnya apa, dia bisa menjelaskan. Kalau hewan kan nggak bisa gitu loh. Nah, sebenarnya itu aja sih yang kita harus perhatikan ya kan. Dari lubang di badannya kayak lubang kuping, lubang mata, hidung, dan mulut, dan bagian duburnya itu ada cairan atau enggak yang keluar. Yang kedua itu kita juga lihat dari tangan atau badannya musang itu terlihat kesakitan atau normal-normal aja kan. Nah, selanjutnya kita lihat juga dari nafsu makan si musang dan juga gerakannya di kandang itu tetap aktif atau enggak ya. Nah, itu bisa jadi indikasi kalau musang kita itu setelah jatuh dia cedera atau enggak kan. Nah, tapi sebenarnya saran saya di video ini sebenarnya bukan hal itu ya kan, tapi saya lebih ngasih tahu Agan kalau misalnya punya musang, nah itu diperhatiin musangnya Gan. Kalau musang kita main ya udah biarin dia main, cuma kita harus perhatikan Gan, apalagi kalau musang Agan masih umur di bawah 1 tahunan gitu, dan juga badannya itu nggak terlalu gemuk kayak Buna ini. Nah itu pasti kalau kita ajak main dia akan kesana kemari, nggak mau diem. Apalagi kalau musangnya nggak jinak kan, itu bisa jadi dia tuh pengen kabur. Dan yang paling saya pengen ngasih tahu Agan, kalau misalnya musang Agan udah main-main dan naik pohon itu kalau bisa dijaga ya Gan. Ya minimal kalau musang Agan suka pakai harness, udah bisa pakai harness, itu pakein aja, dan talinya cari tali yang bisa mengulur dan menarik sendiri gitu Gan, otomatis. Nah itu enak, jadi dia naik bisa kita pegangin gitu. Kalau dia terlalu tinggi tinggal kita tarik Gan. Nah cuma kalau Agan musangnya nggak suka pakai harness, ya paling gampang Agan pegang aja ekornya kalau dia naik-naik, karena jujur ekor musang ini kuat Gan, beda sama kayak ekor mamalia lain seperti kucing atau anjing. Itu kan kalau dipegang sensitif kan. Kalau musang ini ekornya itu bisa dibilang nggak terlalu sensitif Gan, karena ekornya itu kuat. Bisa dibilang ekornya itu mirip kayak ekor kera ya, jadi ekornya itu bisa digunakan sebagai kaki kelima. Jadi dia kalau naik-naik itu gelantungan bisa pakai ekornya Gan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang apa yang harus kita perhatikan saat musang kita nggak sengaja terjatuh ya. Ya kalau Agan punya penjelasan yang belum saya sebutkan di video ini, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Kita belajar bareng dan sharing bareng tentang perawatan musang. Karena merawat musang ini kan sebenarnya adalah merawat sama seperti merawat hewan eksotis pada umumnya ya. Jadi nggak terlalu banyak penjelasan yang ada di luar sana. Sebenarnya kayak saya bikin konten itu kan lebih ke pengalaman pribadi saya. Kadang saya juga lihat teman-teman yang komen di kolom komentar saya. Kadang juga saya lihat orang lain yang melihara musang. Jadi kita tuh kayak base dari pengalaman pribadi masing-masing lah. Kita belajar bareng ya, salah satunya di video YouTube saya ini kan. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Tuh galak dia kan, mangap-mangap terus. Kalau aktif kayak gini dia kan. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Buna yang aktif banget. Tuh kan datang. Tuh. Pengen distract tok, padahal setiap hari saya ngasih makan ini kan. Tapi dia lihat, nah tangan saya pengen distract. Tapi kalau muka saya dia nggak berani.